Mas Anies boleh, Pak Ahok boleh, Ya. semua boleh, asal nggak calon tunggal. Asal tidak mencatut KTP. Ya. Kita nggak pingin juga anti mainstream terus gitu ya. Ya. Berbeda dengan semua yang lain. Kan kayaknya sekarang kan jadi gitu. PDIP versus everybody kan jadinya begitu. Kalau gini caranya besok pilkada penunjukan langsung aja Pak. Nggak usah lagi ada pemilu. Nggak ada artinya. Karena suara rakyat tidak teragregasi ke situ. Melihat dari apa yang pernah terjadi di Indonesia, biasanya kalau berbedanya nih terlalu berbeda, nanti kader partainya ada yang kena kasus. Misalnya Nasdem. Kembali lagi di Meet the Politician bersama saya Coki Pardede, dan kali ini kita kedatangan seorang sosok anak muda yang gue bisa bilang kayaknya lagi naik daun dari sebuah partai, bukan sebuah, satu-satunya partai oposisi sepertinya. Tapi kita nggak tahu ke depannya ya. Kita kedatangan yang lagi jadi banyak buah bibir dan usianya juga masih sangat muda. Kita kedatangan Seno Bagaskoro. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Seno Bagaskoro. Nice. Gimana kabar, men? Gimana kabar, men? Bagus, keren. Aman? Keren. Semangat dong kita malah. Semangat. Di tengah situasi kayak sekarang malah semakin menyala bangku. Bisa dibilang nggak ini adalah situasi yang paling ideal buat PDIP untuk menunjukkan perjuangannya nih? Oh iya, artinya ya ini DNA-nya partai kami gini. Jadi kalau selama sekian tahun terakhir teman-teman banyak yang tanya, PD ini sebenarnya kayak apa sih? Ya. Apa partai yang kuno, partai yang lama, partai yang terlalu konservatif gitu ya terhadap nilai-nilai lama. Sebenarnya kalau mau di-track jauh ke belakang, zaman waktu kita pertama berdiri, ini ya DNA-nya partai anak muda, Pak. Itu dibangun dari anak-anak muda yang waktu itu melawan Orde Baru, terus memilih nggak diem. Jadi kalau sekarang situasinya kayak begini, ini kayak flashback kembali ke awal-awal. Kembali lagi ke marwah PDIP. Pemurnian. Gokil. Karena sekarang kan image partai anak muda ini kan diambil PSI ya. Yang mana kelihatannya agak tua-tua juga sekarang. Pada akhirnya agak tua-tua aja. Oke, kita akan mulai dari lo-nya dulu sendiri deh. Kalau boleh tahu usia lo sekarang berapa, Sen? Aku kelahiran 2001, jadi 22, mau 23, tahun ini 23. Gokil. Di usia semuda ini, lu sekarang di PDIP ini posisinya sebagai, kalau kita mungkin ada yang belum tahu juga. Ya, kebetulan dikasih tugas karena kita petugas partai, Pak. Jadi dikasih tugas jadi juru bicara partai untuk pilkada sekaligus untuk DPP partai. Oke, ini menarik. Kita mulai dari situ dulu aja kali. Menjadi juru bicara partai. Berarti kan lo harus menjelaskan narasi-narasi yang beredar tentang PDIP di masyarakat. Benar. Itu sendiri aja pasti udah menjadi challenge lah. Oh iya. Tentunya pasti. itu sudah menjadi challenge. Pasti. Tapi sebelum ke situ, bagaimana lo nyari keseimbangan antara usia muda lo dan jawaban-jawaban lo supaya tidak dianggap remeh oleh lawan-lawan politik mungkin atau orang-orang gitu. Karena kan kita sama-sama tahu ya, di Indonesia ini kan ada sebuah, gue nggak bilang culture juga, pokoknya ada sebuah kebiasaan seolah-olah kan kayak kalau anak muda yang ngomong, benar. kayak tahu apa kamu, apalagi tempat lo bekerja ini keras sekali. Iya. Nah itu lo nyari keseimbangannya gimana gitu? Ya, itu hal yang melelahkan nggak? Iya benar. Sama kayak Paman Coki sih sebenarnya. Gimana tuh? Jadi ya kita lakuin aja. Ternyata jawabannya simpel. Gua kira jawabannya filosofis. Ternyata jawabannya simpel. Simpel aja, orang mau marah, orang mau tersinggung, orang mau nggak sepakat sama kita, ya that's democracy, man. Orang boleh nggak sepakat sama kita, dan itu esensinya. Kalau semua orang harus sepakat sama kita, yaitu malah pintu masuk ke era yang nggak baik, era autokrasi, era otoriter, itu ke sana kalau semua orang sepakat. Nah, jadi poinnya adalah hari ini anak-anak muda juga ternyata dipandang ternyata ini anak-anak kecil ini bisa bikin sesuatu juga ya, bisa ngerepotin juga ya ini. Jadi beban tersendiri nggak buat lo itu? Sebuah burden awalnya pasti, karena aku merasa dan aku tumbuh di lingkungan yang PDI Perjuangan ini partai gede banget, Pak.
Dan aku merasa bahwa sejarahnya panjang. Di Surabaya itu, aku lahir di Surabaya dan tinggal di Surabaya. Di sana itu PDI Perjuangan mengakar bertahun-tahun. Wali kotanya sejak reformasi PDI terus. Artinya ada culture yang melihat, oh PDI ini partai besar banget. Nah, dikasih satu kehormatan untuk jadi juru bicara, tentu awalnya burden, Pak. Itu terbayang betul bahwa waktu itu di usia berapa pertama kali dapat jabatan pertama itu? Tahun 2020. Waktu itu 2 tahun yang lalu. Pilwali Surabaya. Oh wow, 2020. 2020 jadi 4 tahun kurang lebih lah. Ya, M19 waktu itu aku 19 tahun, terus lulus SMA, aku masuk partai, aku cari satu-satunya partai yang kasih kesempatan berproses paling bawah buat aku. Dan itu PDI Perjuangan. Waktu itu. Kemudian aku berproses di sana dan jadi juru bicara waktu pemilu wali kota. Gitu. Nah, itu berarti kalau kita track back tahun 2020 ya? 2020. Nah, ini menarik nih timeline-nya nih. Dari tahun sekitaran tahun itu gue nggak ngerti ya, gue nggak tahu mulainya dari tahun berapa tapi di internet sendiri mungkin dari tahun 2020-an itu sudah banyak narasi-narasi. Oh benar. Atau meme. Benar. Atau bentuk apapun yang mendiskreditkan PDIP. Oh iya. Dan juga dengan ketua umumnya. Iya. Adalah istilah-istilahnya misalnya kayak Big Mom. Iya. Lo tau lah seperti itu. Betul. Dan banyak Gen Z yang memang generasi-generasi muda tuh termakan dengan itu. Bukan cuma Gen Z aja kok. Bahkan yang orang pada umumnya juga yang tua-tua juga mayoritas termakan. Di medsos kan kita lihat gitu semua. Yes. Nah, kenapa lo nggak kemakan sama hal itu? Itu pertama pertanyaannya. Kenapa lo nggak kemakan sama hal itu? Dan kira-kira apa yang lo punya dan orang lain tuh nggak punya sampai lo bisa memilah-milah mana yang menurut lo ini narasi yang untuk menjatuhkan, mana yang fakta. Itu menarik tuh karena kayaknya wajah anak muda di PDIP nih jujur, ya mungkin gue salah ya, mungkin referensi gue yang kurang. Jujur sejauh ini sih kader yang termuda sih setahu gue masih. Iya, tapi mulai banyak sih. Akhir-akhir ini mulai banyak, kita bersyukur lah. Tapi emang bener, ada banyak yang harus diregenerasi lah, anak-anak muda untuk muncul gitu ya. Nah, balik lagi lo gimana prosesnya bisa tahu? Gini, jadi aku ini gini, nggak ada satupun orang tuaku yang berasal dari keluarga politisi. Jadi orang tua, ayah, ibu, sampai ke atas lagi, kakek, nenek, paman, tante, semua nggak ada. Di politik nggak ada, bisnismen gede nggak ada, pokoknya keluarga yang terafiliasi dengan politik nggak ada. Semuanya profesional, ada yang dokter, ada yang apa, tapi politik nggak ada. Sipil biasa aja. Sipil. Nah, di situasi itu aku nggak tahu kenapa, waktu aku sekolah dulu aku suka banyak baca. Jadi buku-buku macam-macam lah aku baca. Di situ aku ngelihat para founding fathers kita, itu aku dari situ buku biografi tuh. Dulu ada buku biografi yang tipis-tipis, Bung Karno apa itu. Terus aku baca dan aku ngerasa kayak apa ya waktu itu? Ada yang tersulut ya. Mereka ini umur muda sekali, belasan tahun, umur 14 tahun aku ingat Bung Karno itu mulai berpolitik dalam konteks menulis dan berpidato. Angkatan segenerasi Bung Karno juga sama, belasan tahun. Nah, aku mikir, ini orang dijajah, Pak. Mereka dijajah, mereka nggak tahu apa itu merdeka. Indonesia itu masih imajinasi. Tapi mereka di usia sangat muda berpolitik. Aku waktu itu SMP. Jadi usiaku kurang lebih 13-14 tahun. Tidak terlalu jauh dengan sosok yang lo baca. Nggak jauh. Aku merasa gini, aku nggak terima, Pak. Kok bisa di angkatan para founding fathers itu mereka bisa berpolitik dan berani dengan konsekuensinya. Dan aku yang hari ini di era kemerdekaan ini kok nggak berani untuk melakukan sesuatu. Itu trigger awal. Itu trigger awal. Nah, trigger kedua adalah saat ada persoalan di Surabaya tentang pendidikan yang bermasalah, sekolah gratis yang ganti-ganti kebijakan dan seterusnya. Aku mikir pada waktu itu, this is my momentum. Aku harus bilang sesuatu untuk teman-temanku. Akhirnya aku bikin gerakan segala macam, bikin satu gerakan sama teman-teman pelajar. Sekolah. Wow. Dan kirimkan surat ke presiden, jumlahnya 33.130 surat. Wow. Se-Surabaya. Yang sampai sekarang nggak dibalas satupun. Mungkin sibuk. Gitu. Nah, aku lakukan itu. Terus SMA aku terusin karena belum selesai. Jadi dalam jangka waktu itu masih terus lah. Concernnya masih sama isunya. Itu lo lakukan udah mulai dari hal-hal sampai SMP sampai SMA, bahkan sampai menghadapi konsekuensi harus keluar dari sekolah dan seterusnya. Dan kembali lagi ke sekolah yang sama gitu. Nah,
Di situasi itu aku berkenalan sama banyak sekali elit politik. Jadi di konteks Surabaya dan Jawa Timur ya. PDI kenal, partai-partai lain kenal. Dan setelah aku lulus mereka semua bicara gimana kalau masuk partai, nawarin ke aku. Ada yang nawarin ke jadi di DPD, di DPP, di pusat. Langsung di situ. Aku lulus SMA. Nah, buat aku nggak masuk akal, Pak. Buat aku waktu itu. Mana mungkin anak lulus SMA dikasih tanggung jawab segede ini. Jangan-jangan bukan masalah aku yang kebesaran kepala, tapi ini masalah kaderisasinya nggak jalan. Maka satu-satunya partai yang waktu itu memberikan aku kesempatan berproses di tingkat paling bawah itu PDI Perjuangan. Tahun itu 2020. Setelah aku lulus 2019. Jadi setahun setelah itulah. Gitu. Jadi itu aku melihat memang dari awal aku lihat PDI Perjuangan punya concern yang baik tentang pelembagaan partai. Jadi pelembagaan partai ini kayak sepak bola lah. No player should be bigger than the club lah. Klubnya memproduksi terus pemain, bikin sistem, tapi sistemnya juga harus bagus dong. Nah, PDI buat aku punya itu dari awal. Dia punya sejarah untuk melegitimasi sikap politiknya. Dia punya pelembagaan yang bagus dan sikapnya nggak mencela-mencela. Maka aku pilih dia. Itu yang membuat aku memilih karena proses panjang dari sekolah itu, Pak. Dan karena memang belum ada di dalam sistem dan proses tersebut, makanya narasi-narasi dan meme yang ada di sosial media itu nggak berpengaruh ke lu. Iya, nggak berpengaruh. Hanya menganggap itu sebagai jokes dan yang lain-lain. Benar. Aku anggap ya memang biasa kalau melihat dari luar, dari jauh. Lagi pula sebenarnya pandangan teman-teman seangkatan kita kepada politik secara umum itu kan ya banyak sinisnya sebenarnya. Nggak hanya ke PDI Perjuangan. Secara umum. Secara umum, artinya memang itu gejala yang ada di mana-mana, nggak cuma di kita, nggak cuma di Indonesia bahkan. Political ID itu menurun drastis di seluruh dunia menurutku. Nah, dalam konteks itu maka nggak heran kalau PDI Perjuangan ikut jadi sasaran. Apalagi kita berkuasa cukup lama dalam konteks punya presiden dan punya ketua DPR. Jadi ya itu satu hal yang wajar lah. Jadi aku anggap itu wajar. Nah, ini menarik sekali nih. Dari buku-buku biografi, lo masih nggak buku biografi pertama yang lo baca tuh biografi sosok siapa? Tan Malaka. Wah, nice. Buat yang nggak tahu Google aja, saya males ya jelas. Di program yang lain kita. Di program yang lain aja silakan dicek gitu. Tapi yang gua lihat itu lu sangat mencerminkan semangat-semangatnya Bung Karno dari bagaimana cara lu berbicara, dari bagaimana lu mencoba merepresentasikan diri lo dengan misalnya pakai sarung tangan dan yang lain-lain gitu. Seberapa dalam impact-nya Bung Karno dalam sepak terjang lo atau filosofi politik lo tuh seberapa dalam? Dalam banget, bahkan aku nggak tahu gimana caranya aku bisa punya kenekatan untuk melakukan ini sampai di titik ini. Kalau bukan karena aku lihat sosok kayak Bung Karno. Karena nggak ada keluarga, Pak, yang membackup secara politik, nggak ada akses berlebihan untuk bisa ngomong tentang ini dengan leluasa. Buat aku nggak ada role model, nggak ada contohnya dari orang terdekat. Tapi aku melihat bahwa ini satu hal yang nggak bisa dilakukan banyak orang di zaman itu, membayangkan, menimajinasikan bangsa negara yang belum ada pada waktu itu. Aku membayangkan gimana orang punya keberanian untuk melakukan ini kalau dia nggak nekat betul, kalau dia nggak yakin betul dengan pandangannya. Dan kalau aku mau melakukan hal yang kurang lebih bisa se-impactful yang dilakukan Bung Karno dan angkatan generasinya, maka aku harus punya keyakinan yang sama dengan yang dia miliki. Nah, modalku keyakinan itu aja. Sampai aku bisa sejauh ini, aku dipercaya jadi jubir partai, itu karena sosok Bung Karno yang menginspirasi. Jadi dalam banget. Dalam banget. Dan kita lihat juga kan PDIP kan ketua umumnya masih Ibu Megawati. Iya. Dan gue mau nanya pendapat lo aja nih. Sebagai juru bicara terserah pendapat lo. Sebagai aku aja. Sebagai lo aja boleh. Iya. Ada nggak sosok lain yang bisa menggantikan Ibu sebagai ketua umum di PDIP sejauh ini sampai saat ini yang paling bisa mensolidkan semuanya ya Bu Mega. Aku harus jujur. Kenapa? Karena ya Bu Mega bukan hanya ketua umum partai, tapi sekali lagi dia putri proklamator. Dia adalah manusia di Indonesia mungkin satu-satunya yang paling dekat dengan yang namanya jabatan presiden.
Bu Mega itu anak presiden, pernah tinggal di istana, waktu kecil lahir di istana, keluar dari istana karena ayahnya digulingkan, lalu masuk lagi berjuang bikin partai dari nol, nggak dari nol juga ya, perjalanan karirnya beliau dari nol, partainya sudah settle waktu itu PDI, berjuang dari nol, terus melawan presiden yang sangat berkuasa pada waktu itu, kemudian berhasil ikut dalam gelombang sejarah menjatuhkan presiden, jadi wakil presiden, jadi presiden, menjadikan presiden, dan sekarang ini lagi. Jadi panjang sekali Pak perjalanan tentang Bu Mega dan sosok sebagai seorang pemimpin tertinggi di negara ini, lengkap. Nggak ada manusia lain di Indonesia yang punya pengalaman politik, portofolio politik kayak Bu Mega, menurutku. Sehingga kalau bicara PDI Perjuangan dengan kompleksitas manusia-manusia di dalamnya yang macam-macam ini, menurutku sampai sejauh ini hanya Bu Mega. Di saat 99 PDI Perjuangan nih, aku tahu betul banyak kesaksian dari orang yang masih hidup hari ini. Tukang las jadi anggota dewan, tukang kayu jadi anggota dewan, tukang pelitur sofa jadi anggota DPR. Itu terpilih di era kepemimpinan beliau. Jadi aku rasa, she is a successful and a very powerful lady hingga hari ini. Ada pintu-pintu yang dulu tidak terbayangkan untuk terbuka, bisa terbuka, salah satunya oleh andil beliau ya. Oh iya, benar. Dan itu yang menurut lo membuat bahwa sepertinya sampai saat ini beliaulah yang masih cocok untuk. Nah tapi bagaimana dengan kaderisasi di PDIP sendiri? Atau mungkin gue nggak tahu, lo mau jawabnya secara umum atau secara khusus di PDIP, gue nggak tahu. Tapi itu jadi problem nggak sih untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas gitu? Saat ini itu menjadi masalah yang menjadi concern di PDIP sendiri nggak sih? Sebenarnya bicara kaderisasi, kita salah satu partai yang aku cukup percaya diri. Proses itu berjalan dengan baik. Artinya sekolah partai kita lakuin secara rutin. Itu ada kurikulum yang kita buat. Mungkin salah satu pelopor partai politik pertama yang membuat sekolah partai di Indonesia ya PDI Perjuangan yang membuat mendirikan itu, kaderisasi jalan, dan kalau kita lihat kepala-kepala daerah yang usianya muda-muda banyak sekali di PDI Perjuangan. Dan itu bentuk kaderisasi. Anggota dewan yang usianya muda banyak sekali. Mungkin yang tampak di permukaan itu lagi tidak banyak yang muda. Tetapi saat bicara menjalankan roda pemerintahan, ini anak-anak muda PDI banyak sekali. Aku bisa sebutin contohnya banyak. Dan itu menurutku adalah bentuk kaderisasi juga. Kaderisasi itu kan nggak hanya sekolah, nggak hanya seminar, tapi ditugaskan jadi dewan untuk ikut kontestasi, tugaskan jadi kepala daerah. Itu juga menurutku bentuk kaderisasi. Dan hari ini proses itu jalan dengan jalan lancar sekali di kami. Ya mungkin karena memang wajah-wajah yang terlihat di TV atau di sosial media. Mungkin hanya Bang Adian aja, atau mungkin hanya Pak Bambang Pacul, atau mungkin Pak Hasto, sehingga mungkin yang wajah-wajah mudanya tuh belum ada ininya. Sekarang kan ada Pak Ciko Hakim. Oh iya, Bang Ciko juga. Flamboyan banget Bang Ciko di TV, keren sekali. Gua bahkan agak lupa Bang Ciko udah tua loh. Gue kalau ngobrol sama dia, sorry Bang, lu umur berapa sih? Kayak mas panteran gue aja gitu. Tapi lo mendapat posisi menjadi juru bicara, dan posisi ini lo dapet di masa yang sangat menarik. Oh iya, benar. Di masa yang sangat menarik. Lo pernah merasa zong nggak? Maksud gue gini, kalau lo dapetnya mungkin 5 tahun yang lalu kan, setidaknya masih in power. Tapi kan ini istilahnya lo ada di posisi yang nggak tahu ya. Gue sebagai orang awam, nggak tahu ini betul atau tidak. Gue sebagai orang awam mewakili para penonton podcast kita ini melihat ini masa yang benar-benar perjuangan juga buat benar. Ditinggal oleh koalisi. Bahkan ada banyak lah yang terjadi gitu. Benar. Lo melihat ini, lo pernah merasa kayak anjir zong lagi gue nih, di giliran lagi zong, gue disuruh jadi juru bicara. Lo ngelihatnya gimana? Lo pernah gak kayak misalnya lagi santai gitu, tiba-tiba telepon, Sen ini tolong dong diurusin lah. Lo pernah gak gitu? Ya kalau harus menyeimbangkan sama kehidupan sebagai anak muda ya pasti capek juga ya kadang-kadang. Tapi menurutku dari awal aku punya kesadaran bahwa ya masa muda dihabiskan kayak apa itu pilihan Pak. Dan aku menganggap pilihanku untuk menghabiskan stok adrenalin itu ya dengan begini nih.
menantang bahaya begini. Aku sadar betul lah konsekuensi bicara yang berbeda dengan arus mainstream pemilik kekuasaan itu banyak konsekuensinya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Tapi aku merasa ya itu adrenalinku, Pak. Orang mungkin punya adrenalin yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara menghabiskan masa muda dengan party, ada yang dengan ngapain, ada dengan ngapain. Bebas. Buat aku masa muda yang aku pilih itu yang kayak begini. Kalau nggak begini, nggak ada serunya begini. Masih belum muda, Pak, belum badass juga kita ini. Di partai gede yang punya legitimasi sejarah panjang, masa ngerasain cuman pas enaknya. Malah aku seneng sekali berada di kondisi PDI Perjuangan. Oh, menurut lo ini adalah kondisi yang paling tepat? Buat aku, yes. Kalau aku ya. Karena aku merasa akhirnya aku punya legitimasi yang sah untuk bisa menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau nggak gitu terus ngapain, Pak, kita? Kalau cari kekuasaan, cari ini aja, nggak perlu kita masuk dalam partai. Dalam partai, saat aku memutuskan punya komitmen di dalam PDI Perjuangan, ya loyal sampai akhir. Mau dia ini menghadapi situasi repot, mau dia menghadapi situasi yang penuh mara bahaya, ya kita jalanin. Oke, ini pertanyaannya menarik nih. Berbicara mengenai loyalitas. Kalau kita berbicara mengenai loyalitas, kayaknya PDIP ini salah satu top of mind dalam konteks politik. Karena seolah-olah narasi yang terbangun di luar sana solid. ada loyalitas di atas segalanya. Pernah nggak lu dari mulai 2020 sampai sekarang itu ada di posisi keputusan partai tidak sejalan dengan keputusan pribadi lo? Kalau pernah, bagaimana lo cari sweet spotnya supaya lo tetap bisa menjalankannya tapi terlihat legowo gitu. Ini menarik nih soalnya. Apalagi anak muda kan. Iya, pasti anak ada. Muda nih pasti ada idealisme yang tinggi kan. Yang sendiri, idealisme sendiri. Lo masih umur 22. Bener. Kalau keputusan partai mungkin aku secara pribadi nggak mengalami ya. Karena keputusan partai itu satu hal yang sudah proses panjang baru sikap. Kita menentukan mau di dalam atau di luar pemerintahan aja panjangnya bukan main proses. Rakernas sudah lewat, Pilpres sudah lewat, ditunggu orang banyak nggak bilang-bilang. Kita tunggu Kongres. Artinya kalau bicara keputusan partai, kayaknya aku nggak pernah mengalami perbedaan itu. Tapi kalau di dalam internal partai ini kan pasti ada pihak yang begini, ada pihak yang begitu. Buat aku di banyak partai juga pasti ada banyak pemikiran yang berbeda. Itulah demokrasi. Pasti kadang-kadang juga kenapa sih kok ngambil begini, kenapa sih kok begini, orang per orangnya gitu. Tapi kita selesaikanlah di dalam. Aku merasakan kok gimana itu berorganisasi yang asik pada saat ada perbedaan. Gimana harus mencari titik temu di dalam perbedaan. Mungkin karena aku tumbuh di era berjuang waktu sekolah dulu. Jadi aku ngerasakan betul rasanya kadang-kadang ada hal-hal yang harus aku suarakan, tapi memang kayaknya nggak bisa sepenuhnya. Aku belajar bahwa di politik itu pasti ujung-ujungnya akan ada titik temu kompromi. Nggak akan 100% ada pihak yang happy atau pihak yang nggak happy. Dan di sanalah kita jadi dewasa di partai politik. Nah, di PDI membuka ruang untuk itu dan I'm happy with it. Berarti sejauh ini ya lo menganggap itu semua memang kadang perbedaan pendapat itu terjadi, tapi masih di koridor yang bikin kita berkembang ya. Iya, artinya nggak apa-apa di dalam kita mau gimana, mau beda pendapat di dalam. Setelah selesai jadi keputusan, ya kita satu arah. Gitu. Terlepas dari apakah memang pada saat itu lo setuju atau tidak ya. Kalau sudah jadi keputusan harus setuju. Nah, kita masuk ke sesuatu yang masih dalam pembicaraan internal PDIP. Calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Saya tidak tahu ya, tapi paling tidak sampai podcast ini di syuting, gua nggak tahu ini uploadnya kapan, tapi belum ada nama resmi. Iya. Beberapa kali gue lihat Pak Hasto di kalau wartawan lebih banyak senyumnya. MK tuh. Jadi kalau ditanya siapa, kayaknya jawabannya masih terlalu ngawang. Dia belum bisa karena masih seneng aja. Beliau masih seneng. Dan wajar beliau seneng, nggak apa-apa. Tapi ada nggak bocoran atau kira-kira apakah nama Anies Baswedan itu akan most likely akan masuk diusung oleh PDIP? Boleh ya. Boleh. Mas Anies boleh. Pak Ahok boleh. Semua boleh. Asal nggak calon tunggal.
Asal tidak mencatut KTP. Ya. Tapi bagaimana? Lu ini kan udah menuju final kah nama-nama? Udah kan udah tinggal berapa hari lagi. Mengejutkan nggak? Kira-kira nanti akan mengejutkan masyarakat nggak? So far kayaknya ya orang bisa menebak lah. Artinya nama-nama yang ada di Jakarta itu kan kalau kita konsisten sama suara rakyatnya ya. Itu kan bisa dibaca di survei. Survei gini, aku bukan anti kotak kosong. Aku bukan anti calon tunggal. Di banyak daerah ada calon tunggal. Dan itu rasional. Kenapa? Karena di surveinya nama calon tunggal ini tinggi banget. 70% kah, 60 sekian persen kah, atau di atas itu. Dan fakta itu membuat orang lain males maju. Artinya dia semua partai politik ya udah nggak ada yang berani ngelawan dia. Nah, rasionalnya gitu. Nah, artinya calon tunggal itu bisa jadi itu tidak selalu bertolak belakang sama keinginan rakyat. Nah, di Jakarta kan beda, Pak. Di Jakarta survei-survei yang muncul, obrolan di mana-mana yang ada itu setidaknya selalu memunculkan 3 nama. Setidaknya ini. Ada Pak Anies di situ, ada Pak Ahok di situ, ada Pak RK di situ. Dan ini datanya bisa dilihat di mana-mana. Datanya di mana-mana. Survei manapun pasti ada 3 nama ini yang sangat kompetitif angkanya. Artinya apa? Orang nggak pingin ada calon tunggal. Dan itu suara rakyat yang terpotret di survei. Nah, kalau kita membuat calon tunggal dengan membuat satu kerjasama politik gede ini kan berlawanan dengan suara rakyat. Dan PDIP hadir untuk memberikan alternatif. Buat kami kita pengen menghadirkan alternatif untuk memastikan agar kehendak yang ada di survei ini bisa terwujud. Itu aja. Nah, namanya kan tinggal mengerucut nih, ada Pak Anies, ada Pak Ahok. Tinggal nanti kan beliau berdua ini nggak bisa dikawinkan, Pak. Cagup cawagup karena pernah jadi gubernur semua. Ada aturannya. Aturannya nggak boleh. Nah, artinya harus salah satu pastinya nanti. Setelah salah satu tinggal wakilnya siapa. Nah, wakil ini kita punya stok kader yang banyak banget. Tinggal bisa kita pilih mana yang bisa paling cocok sama kerja calon gubernur yang kita usung. Jadi inisialnya pasti A lah gubernurnya. Inilah pengalaman menjadi juru bicara ya. Emang memberikan jawaban, tapi apakah itu jawaban ya kita kembalikan ke masing-masing. Anjing Seno. Itu inisialnya ya benar sih, inisialnya asli ya benar. Tapi ini menarik nih. Kira-kira stamina PDIP untuk jadi oposisi sejauh apa kira-kira? Ya kita belum menentukan sikap itu. Jadi sikapnya nanti setelah pemerintahnya terbentuk, kan belum terbentuk. Kita mau jadi oposisi ke siapa kan belum dilantik. Jadi nanti setelah itu biar jelas. Nah, tapi bahwa kita punya kritisisme ke proses pemilu kemarin, kita punya kritisisme yang kita rawat, ya itu sesuatu yang wajar. Banyak yang tanya, kalau kritis terus kenapa nggak narik menteri dari kabinet segala macam yang saat ini ya. Banyak yang nanya kan yang itu. Nah, kita juga jawab dulu, enak mereka dong kalau kita tarik-tarik sekarang misalnya. Karena kita merasa pemerintahan hari ini itu seluruh awal mula pemikirannya kita ikut merancang kok. Ada bagian andil, dari ada andil yang penting di situ, kontribusi penting yang kita ikut serta mengawal sampai akhir. Nah, ini bagian dari tugas negara. Jadi kita tentu tidak mau meninggalkan tugas. Kalau yang di reshuffle itu gimana? Nah, itu berarti kan beliau yang presiden yang tidak menginginkan kita, itu hak beliau. Tapi kalau kami nggak ada ceritanya kita meninggalkan tugas sebelum selesai tugasnya. Nah, itu. Tapi persoalan kita kritik, berarti kan satu hal yang bagus. Artinya ada yang mengkritik. Tapi dalam konteks profesionalisme bekerja ya bekerja sebagai menteri. Memangnya mereka setiap hari ngantor di DPP kan enggak, tetap di kementerian masing-masing, Pak. Nah, sekarang jadi kita ini eskalasi nih teman-teman. Dari mulai yang agak ringan, ada agak bikin penasaran, baru yang lagi rame belakangan ini. Gua nggak tahu apakah pada saat podcast ini naik masih rame. Karena berita banyak banget nih. Tapi gue tanyakan tentang rumor yang beredar dari gue lihat dari beberapa artikel dan beberapa potongan-potongan berita di YouTube. Bu Mega mengatakan dari informasi-informasi yang dia dapatkan katanya ada pihak-pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Ya, sebagai juru bicara silakan. itu apa maksud beliau itu memang literal seperti itu kah atau ada maksud filosofis lain di balik kata-kata ibu? Ya kalau kita lihat ya, jadi
rumor itu akhir-akhir ini seringkali jadi kenyataan. Oke. Yang awalnya rumor jadi kenyataan. Misalnya rumor Golkar ketua umumnya akan diganti, itu udah jauh itu, lama jadi rumor. Ternyata jadi kenyataan. Sampai ke skenario PLT, sampai ke skenario calon ketum baru, itu sudah namanya sudah lama beredar. Itu rumor. Ternyata hari ini jadi realitas. Nah, masalah apa lagi? Masalah ambang batas usia di MA. Dulu rumor jadi kenyataan. Semua rumor-rumor itu pelan-pelan jadi kenyataan. Nah, saat muncul rumor, ini rumor juga ya, tentang PDI akan diambil alih oleh pihak eksternal bukan bagian dari PDI. Ada yang mau jadi ketua umum dari luar internal PDI. Rumor ya. Kita mikir ini kalau polanya gini, ini rumor atau action plan. Maka kita berpikir jangan-jangan kalau memang betul ada pihak yang seperti itu, we have to do something. Terlepas dari apakah akan terjadi atau tidak. Terlepas akan terjadi atau tidak, kita harus do something. Do somethingnya apa? Bu Mega mengatakan itu pada saat acara kemarin. Dan itu sebagai bentuk untuk menjaga kedaulatan partai. Ada teman-teman pengamat yang bilang, oh nanti pohon beringin kena tukang kayu bisa di... Ada tuh teman-teman pengamat, yang mengatakan loh bukan aku. Nah, kalau PDI Perjuangan nggak bisa Pak dipotong-potong gitu. Sebelum ada yang mau motong kita teriak dulu. Masalah nanti itu dibilang oh kita belum terjadi nih. Masalah peduli setan. Pokoknya ini preventif ya. Kita jaga dulu karena legasinya terlalu besar, yang dipertaruhkan terlalu besar dan ya kita nggak mau jadi seperti itu. Meskipun banyak konsekuensi. Bagaimana juga dengan kita naik lagi nih pertanyaan yang harus Pak Seno jawab ya Pak Hasto. Waktu itu Pak Hasto pernah ngasih voice note kalau gue nggak salah yang mana akhirnya ada perdebatan di situ. Ada yang bilang katanya itu pidato lamanya Pak Jokowi dan yang lain-lain. Itu jadi sebenarnya apa ya? Kenapa waktu itu ada voice note yang harus didengarkan ke depan wartawan dan lain-lain? Itu ada yang melaporkan gitu ke Pak Sekjen, yang dari aku yang tahu ya. Tapi terlepas dari itu lama atau enggak, memang kan itu diucapkan oleh Presiden dan menurutku ya sesuatu yang seharusnya nggak perlulah. Apapun itu aku rasa hukum kan udah dibilang ada mekanismenya sendiri, jangan ada yang intervensi. Buat kita ya kita merasakan betul lah kalau ini kita baca komentar-komentar PDI kan banyak yang katanya ditarget lah, banyak yang katanya lagi di marking lah, diburu lah, apalah. Nah buat kita harusnya nggak gitulah. Itu aja. Message-nya hanya itu. Berarti sebenarnya pesannya adalah mau itu dugaan, rumor sekecil apapun itu pasti akan ditanggapi serius. Oh iya kita tanggapin bener gitu. Nah mungkin kita partai yang terlalu serius jadinya. Ya. Padahal Anda sudah menang loh. Secara partai Anda tuh nomor 1 loh sebenarnya. Cukup serius juga ya. Kita serius banget gitu. Karena kita nganggep gini Pak. Gini. Jadi ngomong pilkada gitu ya. Misalnya contohnya pilkada. Orang itu nganggep karena pilkada ini rame-rame segala macam. Seluruh daerah serentak. Ini kayak cek kodam aja Pak. Oh daerah ini kodamnya ini cocok. Lucu banget. Cocok loh gini. Buat kita mix and match-nya ini mensimplifikasi masalah. Padahal kalau bicara tentang kekuasaan politik itu menyangkut hajat hidup orang sekian juta orang, sekian puluh juta orang yang itu day by day-nya akan terpengaruh dari keputusan yang diambil aktor-aktor politiknya. Seberapa strategis sih memenangkan Pilkada Jakarta buat PDIP? Sangat strategis. Itu etalase kepemimpinan nasional, senter gravitasi dari politik nasional, yang siapapun yang jadi gubernur di sana sangat punya potensi untuk jadi pemimpin nasional. Dari tahun ke tahun selalu terjadi. Dan itu sudah kita bisa lihat buktinya di mana-mana. Kita bisa lihat buktinya Jakarta. Dan itu sangat sentral. Kita tahu hari ini memang akan dipindah ke IKN status ibu kota. Tapi secara live di Jakarta ini nggak bisa dipindah serta-merta Pak. Apalagi ini udah banyak orang kesini. Alur perputaran uang sudah besar sekali. Dan harus untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. Nah, buat kami ini sangat penting daerah ini. Dan itu juga yang menunjukkan bahwa PDIP memang selalu hadir untuk menjadi suara alternatif dari yang sudah ada tadi ya. Dengan ada survei yang ada. Kita berusaha itu. Jadi nggak harus kita kayak gimana ya. Kita nggak pingin juga anti mainstream terus gitu ya. Berbeda dengan semua yang lain. Kan kayaknya sekarang kan jadi gitu. PDIP versus everybody kan jadinya begitu. Padahal
Sebenarnya enggak. Maksudnya adalah kan ini jelas-jelas enggak benar, Pak. Artinya surveinya menunjukkan bahwa bukan itu yang dipinginkan masyarakat Jakarta. Tapi kenapa kok semua memilih ke sana? Apa salah kalau kita berpikiran kalau gini caranya besok pilkada penunjukan langsung aja, Pak. Enggak usah lagi ada pemilu. Enggak ada artinya. Karena suara rakyat tidak teragregasi ke situ. Maka kita mencoba bikin yang lain. Ya, sesimpel itu. Berarti sekali lagi ya, yang gue tangkap dari Seno nih bukan karena PDIP ingin jadi edgy kayak gitu, enggak ya, karena memang ada kebutuhan yang kalian rasa harus dijawab. Iya, ada kebutuhan yang harus dijawab, yang itu mengekspresikan apa yang kita baca dari masyarakat Jakarta. Pengennya Pak Anies, pengennya Pak Ahok, ada Pak Ridwan Kamil yang beberapa yang menginginkan Pak Ridwan Kamil, ya harusnya diberi kesempatan dong. Setidaknya 3 nama ini untuk bisa berkontestasi. Berarti apakah akan menjadi oposisi atau tidak itu keputusannya belum diambil karena memang pemerintahan barunya belum terjadi. Belum terjadi. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya Pak Jokowi nanti yang akan berpotensi untuk menjadi kepala daerah? Bobby di Sumut. Bobby itu di Sumut. Itu lawan PDI juga kan? Lawan kita. Oh, di mana-mana sendiri ya. Kita sendiri. Kita menjomblo sekarang. Menjomblo. Anyway, ini ada pertanyaan titipan nih dari kreatif. Langsung aja gue bacain ya. Dia bilang katanya ini gue quote and quote ya. Melihat politik yang itu apa? Dinamis ya. Melihat politik yang dinamis hari ini, apakah PDIP juga dinamis mengusung keluarga Jokowi di pilkada? Itu bagaimana? Mungkin pertanyaannya gue ubah aja. Pertanyaannya gue ubah begini. Kita sama-sama tahu lah yang namanya politik itu tidak akan pernah ada musuh abadi, tidak akan pernah ada kawan abadi. Benar. Tapi sampai mana kedinamisan itu bisa sesuai dengan marwah PDIP? Itu menjaga garis tengahnya itu seperti apa itu? Dinamis itu di caranya iya, tapi di prinsipnya enggak. Di prinsip kita enggak boleh dinamis. Kalau kita pakem itu. Prinsipnya apa kali ini? Prinsip di pemilu yang kita usung adalah pemilu ini punyanya rakyat. Jangan diambil alih oleh elit. Seakan-akan calon ini yang pasti menang. Calon ini yang dikendaki oleh kekuasaan. Calon ini yang lain diadang, nggak boleh maju. Buat kita itu salah. Secara prinsip itu salah. Jadi kita lawan. Kita tahu di banyak daerah misalnya banyak yang bilang wah kalau ngusung ini akhirnya nanti nggak menguntungkan karena semua pada ke sana. Belum tentu kita bisa menang mudah. Buat kita nggak ada masalah. Seringkali kita merasa menang dan kalah itu adalah urusan siapa yang paling bisa membaca ekspresi rakyat. Kita sering di pilkada itu sendirian sebelum ini. Sering. Waktu aku jadi juru bicara di Surabaya dulu itu sendirian lawan semua partai yang lain. Jadi Kimples belum ada, itu sudah ada dulu di Surabaya waktu itu. Kita sendirian. Ternyata menang. Artinya apa? Aku belajar bahwa pilkada beda sama pilpres dan pileg. Di pilkada yang paling berpengaruh itu tokohnya ini mampu nggak dia untuk mengekspresikan keinginan rakyatnya. Bukan partai politik pendukungnya banyak-banyakan partai, banyak-banyakan endorsement, tapi tokohnya ini. Tapi gagasan yang dibawa tokohnya ini dia nyambung nggak sama yang dibutuhkan rakyat. That's the point dari pilkada. Kita sadar itu. Jadi kita nggak takut meskipun di Sumatera Utara misalnya kita sendirian, di mana lagi kita sendirian, nggak ada masalah. Kalau gitu ini pertanyaannya muncul pertanyaan lagi Sen, karena lo udah ngomong kayak gitu. Pada saat memang PDIP tadi kan lo bilang hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi-aspirasi rakyat, supaya nggak ada calon tunggal lah. Itu klise sih sebenarnya. tapi kita we really doing it. Itu aja. Nah, pertanyaannya adalah misalnya bilanglah di sebuah daerah ada, ya kita ambil contoh Jakarta aja lah. Di Jakarta ada 3 nama tadi, ada Pak Ahok, ada Pak Anies gitu. Screening dari PDIP-nya sendiri untuk memastikan bahwa kita usunglah tokoh ini. Itu screeningnya sejauh mana? Apakah ada prinsip, ideologi atau disambung, dicocok-cocokin atau bagaimana tuh? Paham kan maksud? Kan belum tentu juga nama yang muncul itu sesuai dan seia sekata dengan apa yang selama ini PDIP perjuangkan juga. Benar. Kalau itu gimana? Ya komitmennya harus ketemu dulu. Apalagi Jakarta ini kan special case. Kalau di daerah lain mungkin bisa lebih singkat prosesnya, fit and propernya, seleksinya itu bisa lebih singkat.
Jakarta kayaknya lebih strategis, sama kayak Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah ini daerah-daerah penting. Jadi pasti agak panjang. Nah, komitmen untuk mengusung nilai-nilai yang sama itu penting. Ya. Kita nggak mau lagi mengalami ada yang mengkhianati. Soalnya kalau ngomong kata berkhianat dari PDIP tuh maknanya dalam sekali. Maknanya cukup dalam. Sad boy banget gitu ya. Oke, jadi belajar dari kesalahan-kesalahan. Oh iya. Belajar dari pengalaman itu. Karena kita pingin ini calon yang terbaik, nama yang muncul, nama yang paling oke. Dan sorry gitu ya. Yeah. Jangan terafiliasi dengan nepotisme, itu aja udah. Udah itu aja prinsipnya. Selama prinsip-prinsip yang tadi lo sebutkan itu terpenuhi, ya sisanya bisa didiskusikan. Bisa lah. Artinya kan tinggal next logiknya adalah kemungkinan menang. Pasti kita juga mikir dong. Itu kan nalar kualitatif lah. Tadi itu. Ini nalar kuantitatif. Kemungkinan menangnya seberapa besar, elektabilitas dia seberapa, jaringan sosialnya seberapa, temennya seberapa banyak, itu aja. Oke, sekarang gue mau nanya lagi soal PDIP. Kita tinggalkan dulu Pilkada Jakarta sejenak. Karena saya juga sudah bisa menduga sih siapa yang akan diusung oleh PDIP. Yang penting depannya A ya. Itu kita tinggalkan sejenak. Kita mau nanya lagi tentang PDIP. Terlepas dari betapa hebatnya Bu Mega dan contohnya ada di mana-mana ya. Ada dia juga. Kalian silakan googling lah apa yang Bu Mega pernah lakukan, aktivisme yang pernah dilakukan Bu Mega itu adalah. Tapi kan terlepas dari itu kan pada akhirnya kan akan ada waktu di mana umur sudah tidak akan cukup lagi. Memang akan ada poin di mana akan ada pensiun. Betul. Saat ini kalau seandainya memang Bu Mega sudah akan pensiun, siapa yang paling tepat? Pertanyaan yang cukup sulit. Karena buat aku hingga hari ini masih menganggap Bu Mega yang paling cocok. Apalagi setelah kemarin muncul rumor bahwa akan ada yang mengambil alih. Sebenarnya Bu Mega itu sempat mempertimbangkan juga gimana kalau lebih banyak fokus ke keluarga. Dia sempat juga ngomong itu secara publicly. Dan buat aku ya wajar ya, artinya beliau kalau mikir seperti itu, seumur hidup Pak berjuang Pak. Ini udah waktunya juga kadang-kadang. Ada berapa banyak waktu untuk keluarga yang dia kadang korbankan. Mikir begitu. Tetapi aku merasa dengan situasi saat ini, ini adalah saat paling krusial dan paling penting dan Bu Mega harus hadir untuk PDI Perjuangan untuk bisa punya keteguhan seperti itu. Beliau itu aku anggap salah satu orang yang paling tangguh keberaniannya, perempuan. Ya kan, dia perempuan, dia dulu ibu rumah tangga, beliau dulu dikuyo-kuyo pemerintah Orde Baru, tapi masih stand still. Buat aku nggak banyak orang yang bisa punya keberanian jadi the brave lady semacam itu, nggak banyak. Dan dia menunjukkan itu dengan konsisten. Nah, hari ini masih menurutku yang paling cocok masih Bu Mega. Dan mungkin itu akan jadi PR besar PDIP ke depannya lagi nanti kalau memang saatnya sudah harus digantikan ya. Benar. Nantilah tapi proses mekanismenya berjalan. Toh kemarin kita ini gini, bukan berarti kita dianggap selalu di-compare. Harus pakai ada darah Bung Karno-nya enggak sih? Ya itu sesuatu yang is a must enggak di PDIP sendiri bahwa harus ada darah Bung Karno yang tetap mengalir di partai ini gitu. Ya buat kader buktinya itu yang efektif. Artinya PDI pernah kok dipimpin yang bukan darah Bung Karno. Di era Orde Baru dulu ada Suryadi, ada macam-macam, ganti. Faktanya juga nggak bisa melakukan perlawanan sesolid ini waktu di Orde Baru dulu. Jadi buat kami yang paling mampu sejauh ini ya keluarga Bung Karno. Dan Bu Mega jadi sosok yang merepresentasikan itu. Nah, kami ini sering gini, wah kita ini menolak dinasti, kita dibilang dinasti segala macam begini-begini. Persoalannya satu, mekanisme internal kami menunjuk beliau kok. Terus gimana? Nggak ada aturan main yang kita akalin, nggak ada hal yang kita ubah-ubah di tengah jalan, nggak ada yang kita mengkhianati siapa-siapa untuk itu. Kita sepakat memilih beliau. Ya wis, mau gimana lagi? Itu aja. Balik lagi ke sikap PDIP belakangan ini kan seolah-olah kan selalu pengen berbeda ya.
Walaupun sebenarnya tadi udah dijawab, sebenarnya bukan karena pengen berbeda, karena memang ada kebutuhan yang harus dijawab aja sebenarnya. Nah, tapi kan biasanya melihat dari apa yang pernah terjadi di Indonesia, biasanya kalau berbedanya nih terlalu berbeda, nanti kader partainya ada yang kena kasus. Misalnya Nasdem. Itu bagaimana seorang Seno Bagaskoro menyikapi narasi seperti itu? Gitu. Ya, seorang Seno Bagaskoro menyikapi dengan ngomong terus, Pak. Karena benar juga sih Anda. Karena mau ada yang kena kasus, nggak ada kena kasus, kerja Anda memang ngomong. Ya ngomong aja gitu, tugas kita juru bicara, Pak. Ya bicara, Pak, kita itu bicara. Lo pernah nggak ada momen di mana atau gini, pertanyaan apa yang paling sering lo harus jawab selama pengalaman lo menjadi juru bicara PDIP yang sampai kayaknya nih gue bikin aja podcastnya, kalau ada yang nanyain ini nih dengerin aja nih, gue capek nih jawabin. Ada ya ini semua podcast kita ini tadi. Itu pertanyaannya itu lagi. Kurang lebih kan itu. Iya, selama nggak ada keputusan MK baru ya itu lagi pertanyaannya. Benar. Oke, dari lo sendiri, anak umur 22 tahun, udah menjadi, gue harus bilang terlepas dari apapun, gue tuh kagum sama lo, karena kalau gue bandingkan dengan anak umur 22 tahun pada umumnya, atau jangan gitu deh, gue bandingkan ke diri gue sendiri, gue umur 22 tahun, lo ngapain 22 tahun? Gak ada bro, kita semua megang kamera nih 22 tahun, gue juga lupa gue 22 tahun ngapain. Lu ada gak mungkin, ini akan terdengar sangat pretensius ya, tapi gak apa-apa. Lu pengen ngasih pesan apa ke teman-teman yang masih muda yang sinis terhadap politik? Oke, ke teman-teman yang nonton ini dulu ya. Iya. Ini satu kehormatan besar nih, aku dibilang Paman Coki kagum sama aku. Oh iya memang benar, karena umur 22 tahun tuh. Karena he's an amazing person lah. Aku mengikuti perjalanan Pak Coki. Terima kasih. Dan ada up and down-nya, tapi ya bangkit lagi. Ya. Kita merasa bahwa ya itulah hidup. Nah, aku merasa bahwa kalau kita ingin untuk membuat satu hal yang benar-benar berdampak ke orang lain, itu memang banyak caranya. Dan hari ini anak-anak muda kita mulai semakin sadar bahwa berbagi peran itu penting. Oke. Kayak orang main musik lah, main band lah. Ada yang main drum, ada yang nyanyi, ada yang gitaran. Kalau semua nyanyi belum tentu suaranya enak semua, Pak. Semua ngedrum sakit telinga. Semua gulung kabel yang nonton bingung, nggak ada orangnya. Ada panggilannya masing-masing. Ada panggilan masing-masing. Jadi itu analoginya aku begitu. Nah, betul. Nah, kalau semua orang jadi politisi, lalu siapa yang jadi dokter? Semua orang jadi dokter. Betul. Terus siapa yang bikin kebijakan? Iya. Semua orang jadi stand up komedian. Ya. Siapa yang nonton? Gue pelawak, gue juga. Siapa yang nonton? Gak ada. Ya betul juga sih. Ya, benar. Ini bagi peran kita, Pak. Yang bisa kita lakukan adalah di politik masalahnya adalah mengorganize hal-hal agar pembagian peran itu semakin efektif dan maksimal. Itu tugas kita untuk set up the stage. Semua orang bisa merasakan hak yang sama. Keadilan yang sama, nggak ada yang punya privilege lebih hanya karena dia anak siapa atau bukan anak siapa. Di politik yang kita perjuangkan hal-hal semacam itu untuk memastikan pembagian peran ini bisa jalan oke. Ibaratnya mungkin kalau di band ya kita IO-nya lah yang melakukan lobbying, kita menciptakan eventnya di politik. Nah, mungkin nggak semua orang ada di panggilan ini karena di politik itu susah kalau coba-coba. Artinya cuman sekali, terus 1 tahun 2 tahun capek berhenti, malah jadi apatis lagi. Biasa itu kayak gitu. Terus atau malah nggak bisa. Ini harus butuh konsistensi dan konsistensi itu memang butuh pengorbanan, sacrifice. Dan buat aku pengorbanan itu satu hal yang sudah agak asing sekarang, menurutku. Karena ya kita memang di dunia, kita nggak bisa nyalahkan, kita di dunia sebagai generasi Z, kita sebagai generasi baru. Nggak pernah Pak kita mengalami perang dunia yang begitu menyengsarakan kayak generasi sebelum kita. Kita nggak pernah merasakan ada bom nuklir atau bom atom.
Jadi yang kita tahu ya dunia ini adalah dunia yang aman sejahtera. Ya. Buat apa kita berkorban di dunia aman sejahtera yang sebaiknya kita kompetisi. Nah, politik adalah lawan kata dari itu semua. Karena kita harus menyampingkan itu. Ini kalau politik yang benar. Ya. And I know that's not easy, bukan hal yang mudah. Tapi harus ada orang-orang yang mau untuk ngelakuin itu. Dan itulah kenapa aku merasa bangga hari ini aku di PDI Perjuangan di era seperti ini. Karena itu akan membuktikan dan memberikan cap stempel buat aku bahwa aku masuk politik bukan hanya untuk kekuasaan, tapi aku memang masuk ini karena I want to do something, I want to make an impact, dan aku harus mengalami situasi ini di PDI Perjuangan. Oke. Dan balik lagi tadi yang gua highlight dari kata-kata Seno itu adalah memang harus diakui sebagaimana memang setiap orang punya panggilannya masing-masing ya. Politik memang tidak untuk semua orang ya memang ya. Betul, sama. Hanya untuk jiwa-jiwa yang tangguh ya. Enggak juga lah. Ini saya memuji Anda loh. Ini. Soalnya kalau Pak Coki yang bilang beda tipis Pak memuji. Emang anjing, gua tuh sekarang mau muji bilang lu sarkas ya, jadi susah gua nih. Jadi susah gua memuji orang nih. Tapi gua mau nanya, lu tuh end game-nya buat lu sendiri gimana? Apakah lu akan menjadi end game-nya sendiri? Lu di PDIP tuh lu punya end game atau punya ambisi tertentu gak sih? Ya, ambisi kan bukan sesuatu yang negatif juga. Benar-benar. Zaman aku kecil dulu waktu SD, aku ditanya orang-orang kan, pengen jadi apa? Aku dulu bilang penginku jadi presiden. Wow. Dulu. Oke. Lalu waktu SMP aku mencoba untuk mentekniskan. Jadi presiden tuh nggak ada sekolahnya Pak. Iya. Lalu aku berpikir kalau gitu harus jadi politisi. Oke. Maka aku bilang aku ingin jadi politisi. Hari ini aku nggak tahu kemana ini akan membawa aku. Oke. Tapi setidaknya aku mewujudkan janjiku waktu aku SMP. Aku ingin jadi politisi. Dan aku jadi politisi. Buat aku peran pengabdiannya banyak. Presiden itu kan bayangan imajinasi tertinggi. Orang jadi politisi dimanapun ya bayangannya harusnya ya jadi presiden. Setidaknya kalau dia gagal ya dia jadi DPR, dia jadi gubernur, dia jadi wali kota. Apapun. Pintunya bervariasi sekali. Variasi kan, nggak ada pakemnya Pak, nggak ada rumusnya ini. Dunia yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kepastian di sini. Kemungkinan kita membuat ketidakmungkinan itulah politik. Nah, jadi kalau aku ditanya aku end game-nya kemana, jujur aku nggak tahu. Tapi bayangan besarku waktu aku kecil adalah being a president. Dan being a president itu berarti apa? Berarti ya membawa impact untuk orang-orang banyak. Apapun itu. Ya, entah itu secara title-nya The Real President atau memang lu benar-benar memberikan impact, itu yang lo cari esensinya. Highlight-nya di situ. Jangan sampai aku jadi presiden tapi malah anakku aku masukkan ke harus ke situ memang. Aku Oke, kalau bercandaan di anak-anak gue tuh adalah bedanya Seno memang dari awal memang pengen masuk ke dunia politik. Entah apapun itu triggernya, mungkin karena baca itu memang panggilannya memang lo udah di politik gitu. Tapi kalau kita komedian tuh bercandaannya adalah politik itu adalah pintu terakhir dari kreativitas. Kalau teman-teman kita tuh bercandanya begitu kita udah naik karir sudah mulai mentok, jadi caleg. Ya. Ya itu yang salah Pak. Belajarnya drummer, tiba-tiba gulung kabel. Betul, makanya kampanyenya ngedrum. Siapa tahu kampanyenya ngedrum kan kita nggak tahu. Oke Seno, thank you banget pembicaraan. Udah berapa menit? Aman ya durasi ya. Thank you, pembicaraannya ringan. Ini tetap harus ditanyain karena yang kreatif tetap dibiru-biruin itu saya suruh nanya. Oke. Ini untuk pertanyaan penutup, Harun Masiku di mana? Gak usah dijawab itu. Aku jawab. Oh mau dijawab? Jawab. Terlalu serius. Aku jawab. Loh, aku jawab dulu. Boleh silakan. Jawab dulu. Silakan. Ya, Harun Masiku di mana? Tanya KPK, dia tahu dia. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Seno Bagaskoro. Thank you man atas waktunya. Tadi sebenarnya gue mau cari sarung tangan biar kita sama. Nggak, kalau misalnya ada yang bertanya ini Paris orang tadi mana udah pernah dijawab, itu sebenarnya yang nggak ada, biar jadi obrolan aja. Sampai ketemu lagi di Meet the Politician selanjutnya. Thank you.